Bisa dijelaskan nih Kak, hipertensi itu apa Kak? Bagaimana nih Kak cara kita untuk pengobatannya sendiri untuk hipertensi ini Kak? Dampak dari bahaya hipertensi ini apa sih Kak untuk kesehatan kita nih Kak? Kak Galih Indra Permana ya, dokter muda. Apa nih Kak kegiatannya sehari-hari nih Kak? Kegiatan sih utama saya memang PNS-nya dosen ya, jadi mengajar, mengawas, menguji memang kegiatan rutin saya. Oke. Di samping itu juga saya dokter di Kimia Farma juga di klinik UPR juga ya. Kemarin juga sempat juga sebelumnya yang pas masa-masa COVID juga sebagai dokter relawan di Doris, juga sebagai dokter yang di bagian isolasi di asrama haji. Oke. Lumayan sibuk ya Kak ya? Ya, sibuk ini aja saya baru pulang dari siang itu habis ngawas UTBK. Oke, super sibuk banget. Oh, iya. Dan Roy pengen ngucapin terima kasih banget nih Kak udah mampir ya Oke. di kesempatan kali ini. Dan tentunya Kak Gali ya, Roy panggil ya. Iya, panggil Kak Oke, Ali Kak aja. Gali. Nah, Kak Gali terkait topik kita di kesempatan kali ini itu kan hipertensi. Bisa dijelaskan nih Kak, hipertensi itu apa Kak? Buat teman-teman yang lain juga biar tahu nih. Oke, dari hipertensi jadi kita lihat ya pedoman ya, karena kita basisnya pedoman ya. Jadi ada guidelines yang kita pakai ya. Contohnya yang besar ada 2 organisasi besar ya untuk pedoman hipertensi. Contohnya seperti American College of Cardiology atau ACC sama American Heart Association atau AHA. Jadi dia mengeluarkan pedoman hipertensi terbaru itu pada tahun 2017. Nah, kemudian juga disusulkan dari Eropa juga Society of Cardiology atau ESC dan atau Eropa Society of Hypertension. Itu juga mengeluarkan pada tahun 2000 sama ya di tahun 2018. Jadi untuk yang sekarang ada yang terbaru lagi itu tahun 2020 itu yang disebut dengan Society of Hypertension atau ISH ya, yang Global Hypertensive Practice Guidelines. Jadi dia lebih menyesuaikan ya keadaan negara-negara dengan sumber low middle income country dan high income country. Jadi dari pedoman itu kita bisa lihat dari klarifikasi sampai untuk tata laksana ya untuk terapi hipertensi sendiri. Jadi definisinya sendiri dia patokannya adalah kalau normal ya, tekanan darah normal itu kan 120 kalau dari GNC-8 ya, atau yang kalau teman-teman tahu itu Joint National Community yang ke-8. Jadi dia kalau normal itu kan 120/80 itu yang kita dengar ya sekarang apalagi pada waktu vaksinasi kan tekanan darah itu normal berapa? 120/80 gitu kan. Nah, kalau dikatakan hipertensi itu sebenarnya ada banyak ya, ada 2 stage sebenarnya. 2 stage itu yang stage 1 sama stage 2 ya, grade 1, grade 2. Jadi dikatakan hipertensi grade yang pertama itu 140/80. Itu sudah dikatakan 140/90. Itu sudah dikatakan hipertensi grade yang pertama. Nah, kemudian kalau dikatakan hipertensi grade 2 itu 160/100 ya. Di bawah itu bagaimana Dok? Misalnya di bawah dari 140/90. Oke, ada yang dikatakan prehipertensi. Jadi kalau prehipertensi itu dia di bawah itu ya, jadi sebelum sampai 120/80 itu masuk ke kategorinya prehipertensi. Nah, kalau itu masih belum dikatakan hipertensi tapi harus dilakukan perubahan gaya hidup ya. Jadi obat-obatan masih belum diperlukan yang prehipertensi, tapi pola gaya hidup diutamakan untuk diubah ya, untuk biar masa depannya itu tidak terjadi namanya hipertensi gitu. Oke, jadi kesimpulannya hipertensi ini adalah tensi yang tinggi ya begitu ya Dok ya? Iya. Oke. Batasannya 140/90 udah masuk stage yang pertama. Oke, itu stage yang pertama. Kalau paling tinggi dokter taunya berapa tuh Dok? Paling tinggi Pengetahuan dokter pernah mengukur tensi orang. macam-macam ya. Kalau di rumah sakit itu biasanya memang sudah parah-parah ya, udah memang dia datangnya mungkin ada riwayat yang memang tidak terkontrol ya, bahkan sampai 160, bahkan sampai 180. Itu pernah ya, apalagi memang ada penyakit penyertanya. Mungkin sebelumnya sudah ada kardiovaskular atau gagal ginjal. Oke. Itu biasanya memang dia tekanan darahnya sudah memang tinggi terus. Oke, jadi ada penyakit penyerta lainnya ya Penyerta lainnya. membuat tensinya itu naik. Tapi kalau 140/90 tadi kan itu kategori yang pertama ya. Iya. Tahap masuk pertama. Oke. Itu udah nggak bisa divaksin atau gimana tuh?
Kemarin kan ada kategorinya kita. Kalau yang divaksin itu kan sempat beberapa kali perubahan ya. Akhirnya yang di atas 150 pun boleh untuk divaksin. Oke. Kemarin itu memang di situ ada perubahan aturan. Akhirnya awalnya pertama sangat ketat, tidak boleh divaksin sekian-sekian kan. Akhirnya 150 ke atas, oke, boleh lah, masih bisa divaksin. Tapi asal tidak mencapai 180 kan kemarin gitu. Oke. Jadi 180 itu udah nggak bisa ya. Iya. Udah nggak bisa divaksin ya. Nah, tentunya apa nih dok yang menjadi penyebab tensi kita itu naik atau hipertensi ini? Oke, tensi itu naik penyebab. Jadi ada penyebab yang bisa kita rubah, tapi memang ada yang penyebab genetik ya. Kalau genetik itu memang kita nggak bisa rubah ya, dari keturunan misalnya orang tua hipertensi, ada faktor genetik ke kita, itu bisa terjadi ya, bisa terjadi. Tapi kita bisa mencegahnya dengan perubahan pola hidup. Kemudian yang faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kita hipertensi, yang jelas adalah gaya hidup. Gaya hidup yang pertama Asia ya, itu apalagi orang Indonesia biasanya yang sering saya dapat ya, pasien-pasien saya itu dia faktor risiko yang paling terbesar dia bisa menyebabkan hipertensi biasanya adalah garam. Garam itu ya kalau sudah terbiasa asin itu kalau nggak bisa jadi hambar. Jadi mereka konsumsi itu sangat susah ya untuk dikendalikan. Jadi asupan itu kan tidak boleh misalnya melebihi dari 1 sendok teh sebenarnya dalam sehari. Nah itu kalau konsumsi terus menerus ya akhirnya apa? Akhirnya ya terjadi hipertensi tadi. Ya garam itu dia bisa meningkatkan tensi ya, denyut jantung. Kemudian ada juga faktor risikonya apalagi terlalu banyak minum kopi, kafein ya, itu juga meningkatkan denyut jantung seseorang. Kemudian gaya-gaya hidup seperti sering-sering makan gorengan ya, yang bisa menimbulkan kolesterol tinggi, kemudian menimbulkan plak, arteriosklerosis di pembuluh darah, menyumbat. Nah itu penyumbatan itu yang jadi juga tekanan naik. Jadi dia sangat susah untuk memompa, akhirnya kencang. Nah itu jadi pembuluh darahnya itu terlalu nekannya kencang. Jadi tensi naik gitu. Oke, jadi penyebab-penyebabnya itu ada beberapa tadi ya dok ya. Berarti hipertensi ini bisa nggak sih diidap oleh anak-anak atau mungkin remaja udah pasti ya. Iya. Anak-anak bisa nggak sih gitu? Anak-anak dalam kasusnya itu kalau memang tidak ada penyebab atau riwayat lain biasanya jarang ya kalau anak-anaknya. Kecuali mungkin ya dia mungkin ada trauma atau mungkin memang ada penyakit bawaan yang bisa menimbulkan tensinya bisa lebih tinggi. Itu bisa, cuma dalam kasus saya sehari-hari itu jarang ditemukan. Jarang ya kan? Jarang. Tapi ada juga yang kasus-kasus mungkin di remaja sih lebih seringnya ya. Mungkin memang dari kecilnya, bahkan kan sekarang SD atau apa tuh bisa loh merokok loh. Nah itu juga faktor resiko yang menyebabkan tensi itu naik gitu. Oke, berarti merokok itu meningkatkan tensi juga ya? Meningkatkan tensi, rokok, alkohol, kebiasaan habit itu yang bahaya. Mungkin ya sekarang tidak menimbulkan, tapi mungkin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun itu tensi bakal naik dan macam-macam ya, bisa tensi naik, kanker gitu. Oke, bahaya juga ya teman-teman ya. Nah, tentunya nih Roy ingin nanya lagi nih Kak sama Kak Gali, karena selaku anak muda juga ya yang mempunyai pola hidup yang ya tahu lah ya anak muda zaman sekarang itu seperti apa. Apakah ketika kita mempunyai pola hidup yang mungkin suka begadang itu akan mempengaruhi tensi kita kah atau bagaimana? Bisa mempengaruhi ya. Jadi kalau begadang ya, makanya ini begadang tuh kalau ada manfaatnya ya. Jadi kalau ya benar, kalau bahkan kita juga sebagai dokter juga kalau jaga malam tuh pasti ada namanya itu adalah libur gitu. Untuk besoknya tuh kita nggak jaga lagi gitu kan, kita istirahat. Jadi memang kalau begadang itu ya yang namanya kita metabolisme tubuh itu saat bekerja dalam tubuh kita itu adalah pada malam hari. Saat metabolisme tubuh itu bekerja dengan berat-beratnya pada malam hari itu harusnya kita saatnya ada istirahat. Kita tidak pakai untuk istirahat, kita pakai untuk aktivitas ya, otomatis itu memperkerja lebih berat tubuh kita untuk memproses metabolisme itu. Nah itu juga bisa meningkatkan tekanan darah kita, berdebar-debar, bahkan mungkin sampai 2 hari nggak tidur gitu ya, jadi bisa halusinasi dan macam-macam gitu. Oke, jadi banyak banget ya penyebab dari hipertensi ini. Salah satu yang paling besar itu adalah pola hidup kita ya Kak ya. Iya. Karena pola hidup yang tidak sehat ini akan meningkatkan resiko hipertensi. Mungkin sekarang tidak kerasa ya, kata Kak Gali tadi. Kerasanya itu bakal bertahun-tahun ke depan, mungkin saat usia kita udah ya usia berapa Kak? Iya mungkin 15 tahun yang akan datang, 10 tahun. Oke, 15 atau 10 tahun ya, semoga aja ya. Dari sekarang kata orang itu lebih baik mencegah daripada mengobati di kemudian hari ya.
Nah itu kan tadi penyebabnya. Untuk Oke. diagnosisnya sendiri Kak, Iya. gimana nih diagnosis dari hipertensi ini Kak? Oke, untuk diagnosis memang kita kalau penegakan ya tidak bisa yang serta-merta datang terus kita ukur tensinya, oh ini tinggi nih, ini masuk kategori hipertensi. Jadi banyak faktor ya. Jadi pertama adalah faktor dari si pasiennya itu sendiri. Oke. Pasien datang ke kita ketika mengukur tensi, dia harus ada istirahatnya dulu. Kita nggak tahu ya, mungkin dia dalam perjalanan ngendarin sendiri, konsentrasi kuat ya. Jadi pas sampai ke kita dia masih gugup. Nah itu bisa menaikkan tensinya. Jadi paling nggak 5 menit harus istirahat dulu. Kemudian baru tensi. Makanya awal-awal mungkin kemarin pas vaksinasi COVID ya, datang dia buru-buru, oh ini lambat nih datang. Sampai ke kita, wah tensi tinggi. Makanya kita bilang biasanya istirahat dulu mungkin 5 menit, minum air putih dulu, baru kita tensi lagi. Mungkin ya itu bisa meningkatkan denyutnya, tapi itu kan kategorinya normal ya, karena dia konsentrasi. Nah, kalau yang kemudian faktor yang lain ya, sebelum kita tegakkan diagnosis biasanya yang kedua itu ini biasanya mungkin dia olahraga dulu sebelumnya, kita nggak tahu ya, mungkin pagi-pagi tidak ada olahraga, tahu-tahu datang ke kita untuk tensi. Biasanya dulu ada di Bundes itu ya, ada pemisahan gratis atau tensi gitu. Nah itu sebenarnya kalau kita nggak tunggu 30 menit itu pasti tensinya tinggi karena habis olahraga. Kemudian yang kedua, habis minum kopi juga bisa. Jadi kalau minum kopi, olahraga, yaitu harus ditunggu paling nggak 30 menit ya. Oke. Kemudian juga kalau habis merokok pun, ya paling nggak ditunggu 30 menit. Nggak bisa langsung kita tensi. Kemudian, apalagi? Oke, kondisi harus rileks, tidak boleh menahan buang air kecil atau buang air besar. Ya jelas, itu menaikkan tensi. Kemudian, yang faktor-faktor lain, contohnya mungkin pakaian-pakaian ketat, itu juga menaikkan, apalagi di bagian lengan, tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat dan tebal. Pertama kalau pakaian ketat, tekanan darah pasti naik. Kalau tebal, menyusahkan nakesnya ya. Jadi kita pompa, kita dengarkan, pasti itu dia tidak terlalu terdengar karena terlalu tebalnya dari pakaian. Kemudian saat tensi pun itu memang kita sarankan si pasien tidak boleh berbicara. Karena kalau dia berbicara itu bisa terjadi pergerakan, itu juga bisa mengganggu dari pengukuran kita. Kemudian posisi duduk itu juga mempengaruhi. Jadi kalau posisi duduk itu ya, kalau posisi tensi itu bisa dilakukan dengan posisi duduk maupun berbaring, tergantung kondisi si pasien. Misalnya nggak kuat duduk ya udah berbaring nggak jadi masalah. Cuma yang harus dipastikan adalah posisi si tensi itu harus tinggi dengan jantung, misalnya mindsetnya ya. Jadi dia kalau posisi duduk dia harus lengannya itu menopang meja dalam posisi fleksi ya. Lengan menopang kemudian sejajar dengan jantung ya. Kemudian kalau posisi berbaring pun juga harus sama, harus sejajar dengan jantung ya. Kemudian kaki juga tidak boleh menyilang ya. Kondisi menyilang gitu tidak boleh ya. Kemudian kondisi harus benar-benar rileks. Kemudian kalau misalnya kita tidak cuma sekali ya. Biasanya kan memang beberapa kali nakes itu sekali dia mompa, udah dapat, coba lagi. Sekali lagi di selang waktu 1 menit sampai 2 menit. Itu untuk memastikan bahwa kondisi yang pengukuran hasilnya tuh mendekati memang benar ya. Jadi kita perlu adanya 2 sampai 3 kali pengecekan. Tapi kalau misalnya dalam pengecekan hasil 1, 2, 3 tensi, kemudian itu ada selisih 10 mm Hg nilainya, kita bisa tambahkan ulang lagi. Sampai kita dapatkan memang benar-benar angkanya segitu aja gitu. Nah kalau udah seperti itu ya udah kita bisa tegakkan gitu. Oke, jadi itu ya. Ya, lumayan cukup panjang. Iya. Untuk diagnosis sendiri, ini juga sepengalaman Roy ketika di vaksin pertama, tensi Roy naik dong. Oke. Karena faktor nervous. Oh iya, benar. Nervous memang tidak bisa di ini ya. Iya, karena faktor seperti yang Kak Gali bilang tadi, faktor nervous dan juga kurang konsentrasi. Mungkin ketika itu banyak nih orang-orang yang vaksin pertama mungkin ya. Ini vaksin kedua, salah, sorry. Vaksin pertama deng ya. Iya. Vaksin pertama kan kebanyakan orang itu kan nggak biasa lah tuh disuntik. Iya benar. Iya. Karena ketika lihat suntik, orang langsung jadi nervous, jadi takut gitu. Gak usah lihat suntik, lihat yang mompa aja bisa nervous itu. Nah, itu ya, karena Roy juga lama banget udah nggak disuntik, jadi kayak ada perasaan takut gitu waktu di tensi ini tuh naik. Itu hampir nggak boleh vaksin waktu vaksin pertama. Tapi nggak tahu ya kenapa dari petugas medisnya meskipun tensinya naik, mungkin tensi naik waktu tahap pertama mungkin ya, tapi tetap disuruh vaksin. Masih boleh aja ya. Jadi
nervous ini meningkatkan tensi kita juga nih teman-teman. Jadi pastikan teman-teman semua jangan nervous ya, karena nervous itu akan meningkatkan hipertensi. Benar. Nah, selanjutnya nih Kak, bagaimana nih Kak cara kita untuk pengobatannya sendiri untuk hipertensi ini Kak? Oke, untuk pengobatan jadi gini. Dari klasifikasi tadi ya, tensi tadi. Jadi kalau misalnya masih masuk yang prehipertensi ya, masih di bawah 140 per 90, batasnya 120 per 80 kan normal. Nah, di antara angka tersebut ya mungkin 136 ya, atau mungkin tensi yang diastoliknya mungkin 86 atau 88, kategori yang prehipertensi seperti itu sebenarnya tidak perlu pengobatan dulu. Jadi biasanya kita edukasi dulu pengubahan pola gaya hidup. Kita tanyakan biasanya bagaimana, apakah selama ini konsumsinya udah bener, oh ternyata nih goreng-gorengannya kuat nih, atau kemarin habis suka makan santan nih, yang bersantan-santan suka nih. Nah itu kita batasi, asin-asinan kita batasi ya. Sementara kita batasi sampai yaitu kita harus makan makanan yang seimbang ya, makan seimbang, banyakin buah sayur gitu ya. Nah kalau sudah seimbang itu nanti kita bisa lihat lagi, cek lagi tekanan darahnya bagaimana sih gitu selama mungkin dalam 1 bulan terakhir gitu ya. Kalau memang sudah baik ya kita pertahankan pola gaya hidup tersebut. Karena mungkin ini penyebabnya adalah gaya hidup gitu loh, belum sampai yang memang benar state-nya tuh state pertama gitu loh. Jangan sampai lah, bahkan kita juga mengharapkan itu jangan sampai dia menjadi hipertensi yang grade pertama. Jadi pola hidup yang pertama diubah. Kemudian kalau sudah masuk stage yang pertama, nah itu memang kita sarankan pengobatan ya. Jadi adanya medikamentosa yaitu inisiasi dari obat itu sendiri, dari obat tensi. Jadi kita perlu berikan itu, nah itu dengan dosis yang tunggal aja. Dosis tunggal, tidak kombinasi ya. Kombinasi memang biasanya untuk yang grade 2. Dosis tunggal itu apa aja dok? Ya macam-macam ya. Jadi kita tergantung dari si pasiennya mungkin ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau tidak, nah kita bisa lebih leluasa untuk memberikan obat karena ada beberapa macam yang obat itu tidak bisa diberikan pada pasien-pasien penyakit penyerta. Contohnya mungkin ada penyakit persendian ya, GOT itu memang tidak boleh diberikan yang obat-obat golongan yang diuretik. Kemudian ada juga yang macam-macam, ada yang mungkin ada asma, ada yang mungkin sindrom metabolik itu tidak boleh diberikan golongan yang beta blocker, macam-macam. Jadi kita menyesuaikan. Jadi makanya pembelian obat hipertensi itu tidak boleh sendiri. Misalnya dia habis ya dia harus kontrol harusnya. Karena apa? Karena kita melihat ya kondisi si pasien ini apakah cocok dengan obatnya, apakah dia nyaman, apakah tidak ada efek samping, karena efek samping pun ada. Contohnya kayak golongan-golongan obat ACI atau angiotensin enzim yang ACI yang contohnya kayak captopril itu ya itu bisa menyebabkan batuk. Jadi kalau itu tergantung seseorang ya, dia sensitif nggak dengan batuk tersebut. Kalau tidak, yaitu tetap kita berikan. Tapi kalau dia sensitif, akhirnya dia kok sering batuk-batuk nih, kenapa ya dok? Saya habis minum obat tensinya, kita ganti gitu. Jadi cara yang paling mudah yang pertama tadi adalah mengubah pola hidup ya. Iya. Karena ini yang paling penting juga. Tidak cuman hipertensi mungkin ya. Iya. Semua penyakit mungkin. Jadi memang pola gaya hidup seimbang. Betul sekali ya. Nih teman-teman semua nih yang mungkin suka begadang, suka mengonsumsi kopi-kopian ya, terus juga suka makan gorengan karena terlalu banyak mengonsumsi garam, itu juga akan meningkatkan hipertensi dan penyakit-penyakit lainnya di masa yang akan datang gitu ya. Kak Galih, ini mungkin ada pertanyaan juga nih Kak dari orang-orang ya. Ini pertanyaannya, dok, keluarga saya ada yang mengalami hipertensi nih. Apakah saya pasti mengalami hipertensi juga atau tidak? Mungkin bisa dijawab nih Kak. Oke. Yang jelas kalau orang tua itu sudah ada riwayat keluarga itu hipertensi, memang ada yang kemungkinan besar kita juga mengalami hal tersebut. Ya, mungkin dari kekuatan dari pembuluh darahnya ya, mungkin terlalu kuat atau bagaimana yang bisa menimbulkan memang hipertensi. Memang ada faktor genetiknya. Akan tetapi kita bisa mencegah itu semua ya. Jadi yang kita rubah, karena hal genetik itu tidak bisa kita rubah ya. Hal yang bisa kita rubah adalah adalah gaya hidup. Jadi dari awal kita memang sudah anti-wanti ya kita harus menjaga juga ya. Yang faktor-faktor apa sih yang bisa menyebabkan hipertensi? Garam ya, kafein, kopi ya. Kembali kayak tadi lagi.
Oke. Nah, selanjutnya nih ada lagi nih pertanyaan nih Kak. Dok, saya mengurangi konsumsi garam dan tidak menyediakan garam di meja makan. Apakah saya berarti bisa terhindar dari hipertensi? Oke, garam ya, tidak mengkonsumsi garam, Tidak tapi mengkonsumsi garam. Apakah dia bisa terhindar dari hipertensi itu? oke, kalau tidak mengkonsumsi garam, jadi nggak satu-satunya garam sih. Memang faktor itu terselesaikan ya, maksudnya itu oke lah. Ya, kita memang tidak faktornya garam, tapi kan masih banyak hal yang lain yang memang bisa menimbulkan hipertensi gitu. Oke, kalau tidak mengkonsumsi garam, sebenarnya bukan tidak boleh mengkonsumsi garam ya, paling nggak ya sehari itu ya 1 sendok teh. Di atas itu memang risikonya lebih tinggi ya bandingkan dia mengkonsumsinya 1 sendok teh. Jadi bisa, cuma kita nggak tahu kan nanti ke depannya apakah ada mengkonsumsi yang lain. Nah itu dia. Oke, pada intinya ya teman-teman ya, mengonsumsi sesuatu hal yang berlebihan itu tidak baik ya. Kita boleh aja nih mengkonsumsi makanan kayak gorengan, tapi jangan berlebihan ya Kak ya. Intinya jangan berlebihan. Bahkan kalau kopi pun kita konsumsinya cuma segelas gitu ya, kecil gitu, itu malah membuat stamina itu kuat itu. Tapi kalau berlebihan memang segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Betul ya, jadi buat teman-teman nih jangan sampai berlebihan di dalam mengkonsumsi hal apapun, entah itu makan gorengan, kopi, dan juga begadang ya. Paling enggak kurang-kurangin deh ya. Kita harus mengubah pola hidup kita supaya tidak terkena nih penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Salah satunya adalah hipertensi ini ya teman-teman ya. Nah, Kak Roy pengen nanya lagi nih Kak, apakah dampak dari bahaya hipertensi ini apa sih Kak untuk kesehatan kita nih Kak? Oke, jadi hipertensi ya, tensi yang tinggi yang kita tidak kontrol dengan baik ya, berlangsung terus menerus bertahun-tahun, tensinya yang segitu tinggi terus, yang terjadi banyak macamnya. Pertama ya, yang paling sering stroke ya. Jadi pecah pembuluh darahnya, saking dia terus menerus ya menekan pembuluh darah itu akhirnya bisa pecah. Kemudian banyak bisa dia gagal jantung karena kerja jantung berat. Dia memompanya kenceng terus, akhirnya gagal jantung, pembesaran ventrikel, hipertrofi gitu kan. Gagal jantung bisa hipertrofi ventrikel kiri, yang memompa itu kan biasanya bagian ventrikel kiri ya, jadi dia pembesar gitu. Jadi kalau kita lihat di ronsen dia memang ada pembesaran jantung di situ ya. Kemudian bisa juga ke ginjal, fungsi ginjal terganggu, bahkan bisa gagal ginjal. Jadi banyak faktornya ya, ada juga yang sampai yaitu jadi menimbulkan aterosklerosis pada pembuluh darah. Ya, kemudian bisa nanti retinopati ya, mata kebutaan ya karena tekanan pembuluh darah yang sangat kencang. Bisa juga selain itu ya macam-macam ya, dari gagal jantung bisa jadi infak miokard ya, nyeri dada, angina pectoris ya. Ya itu yang banyak ya, macam-macam dari kepala ya, jantung, ginjal itu bisa kena semua. Oke ya, jadi banyak banget nih ya penyakit-penyakit ketika hipertensi ini ya. Jadi pastikan kita jangan sampai kena hipertensi ini. Ada ciri-cirinya sendiri nggak sih Kak? Karena kan kalau Roy ini kalau kurang makan, telat makan itu sakit nyeri dada gitu. Itu apakah tanda-tanda hipertensi atau bagaimana? Oke. Hipertensi itu unik ya. Dia disebut juga silent killer. Oh iya. Ya, dia bisa tidak ada keluhan. Nah, ini yang bahaya nih. Datang ke kita kan ada beberapa pasien memang datang, kok tinggi ya dok ya, saya nggak ada keluhan tuh, saya nggak ada merasa pusing, nggak ada merasa nyeri dada, kok bisa tinggi ya dok? Ya itu dia silent killer, dia diam-diam tapi mematikan. Jadi gini, kita nggak bisa menebak-nebak ya, tapi memang ada beberapa kasus yang memang dia ada keluhan ya, pusing kepala, memang dia sensitif ya ke pusing ya, nggak bisa dengan tensi segitu kuatnya ya, bisa juga nyeri tengkuk gitu ya. Nah ada juga yang memang dia sehat aja tapi tensi itu segitu gitu lah. Nah makanya ini yang benar-benar hipertensi itu masih nomor 3 ya di Indonesia itu yang tertinggi. Jadi dia diam-diam gitu ya. Jadi memang kalau untuk mengontrolnya sendiri ya kita harus sering cek ya tensi itu, paling enggak ya sebulan sekali gitu. Entah mungkin kalau punya tensi digital di rumah, asal bisa memakainya dengan baik benar bisa dilakukan, atau mau dipakai tuh BPJS-nya Vaskes ya. Ada keluhan apa masuk ke rumah puskesmas bisa dicek sekalian tensinya gitu. Oke. Jadi ciri-cirinya tadi kayak ada pusing gitu ya? Ya bisa pusing, tapi itu juga bisa nggak ada keluhan juga bisa. Paling sering memang kejadiannya adalah pusing. Itu kalau pusing pasti berkaitan erat dengan memangnya biasanya hipertensi. Tapi ada juga yang memang nggak ada keluhan, dia datang ya memang mau cek aja, tahu-tahu tinggi ya bisa. Oke, jadi buat teman-teman nih
yang mungkin tidak mau terkena hipertensi mungkin bisa dicek ya ketika di rumah. Mungkin kan alat tensi itu kan pasti banyak banget Banyak, ya dijual iya. orang kan, kita bisa cek sendiri kan, ada yang otomatis Otomatis tuh ya. ya. Otomatis itu apakah real didapat atau akurat yang ini dong? Oke, sebelumnya memang kalau dari saya pribadi sih saya milihnya kalau air raksa ya biasanya kalau kita untuk tensi lebih akurat karena kita dengarnya. Tapi sekarang kan ada perbaikan terus ya alat-alat digital ya. Awal-awal mungkin keluar alat digital itu kita masih belum percaya karena selisihnya terlalu jauh. Tapi semenjak ini akhir-akhir tahun ini dia udah semakin akurat gitu. Jadi memang tidak terpaut jauh ya, mungkin 10 atau 5 mm Hg gitu. Masih bisa relevan untuk dipakai asal makainya benar ya. Makanya itu posisi tubuh harus benar gitu. Oke, pantesan ya ketika di rumah sakit itu tensinya pakai air raksa itu tadi. Iya. Karena Roy juga sudah sempat loh kena COVID kan di diisolasi di rumah sakit, diukurnya pakai itu. Roy ingat banget tuh. Iya. Ya, nah untuk kali ini ya Kak ya, Roy pengen tanya nih, ada beberapa mitos nih ya Kak ya terkait dari hipertensi ini. Mungkin Kak Galih ini bisa kasih tahu mitos atau faktanya ini, karena Roy udah himpun juga dari berbagai sumber. Nah Kak, apakah mitos atau fakta nih mengonsumsi kopi ini bisa menyebabkan hipertensi? Oke, ya fakta ya, asal itu konsumsinya berlebihan. Oke. 2 gelas, 3 gelas pasti itu. Oke. Jadi ini fakta ya, mengonsumsi kopi yang berlebihan ini akan menyebabkan hipertensi. Terus yang kedua nih Kak, sayur hijau inilah makanan penyebab kenaikan tekanan darah. Benar gak sih? Penaikan tekanan saya kira enggak ya. Enggak, Ya, mitos berarti ya? mitos. Oke. Jadi ya, tidak selalu yang makanan hijau memang dia bisa meningkatkan tekanan. Mungkin ada faktor yang lain. Ya, makanan hijau pun itu sebenarnya bagus juga untuk serat kita. Oke. Tidak mesti. Oke, berarti itu mitos ya teman-teman ya. Jadi sayur hijau bukan penyebab kenaikan tekanan darah atau hipertensi ini. Selanjutnya nih Kak, membatasi makanan garam di dapur ini sudah cukup untuk menurunkan hipertensi, mitos atau fakta? Pembatasan garam. Jadi itu fakta ya. Jadi kalau pembatasan garam itu ya kalau sudah ada aturannya ya. Jadi paling nggak kita konsumsi ya 1 sendok teh garam aja gitu. Sudah cukup ya untuk sehari itu ya. Itu cakupan sehari. Besok mau konsumsi lagi boleh, tapi tetap cukup 1 sendok teh garam. Oke, gitu ya. Selanjutnya, mitos atau fakta nih Kak? Hipertensi ini bukan suatu penyakit berbahaya. Oke, itu mitos ya. Jadi ini berbahaya sekali ya. Jadi ini memang apa ya? Karena kalau sudah kena hipertensi ya, faktor-faktor penyakit lain tuh muncul gitu loh. Oke. Jadi penyebabnya macam-macam. Dan makanya tadi sudah saya sebutkan ada yang ke mata, ada yang ke otak ya, jadi stroke ya. Kemudian ada jantung juga kan, gagal jantung, ke ginjal bisa gagal ginjal juga gitu. Oke. Jadi ini adalah mitos ya teman-teman ya, karena hipertensi ini adalah penyakit yang mungkin berbahaya juga untuk kita, karena hipertensi ini akan meningkatkan komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang lainnya gitu kayak. Nah selanjutnya nih Kak, orang tua menderita hipertensi apakah itu normal? Orang tua menderita hipertensi. Oke. Lebih tepatnya kalau dikatakan normal sebenarnya enggak ya, tergantung memang dia gaya hidupnya seperti apa. Tapi memang seiringnya kita berjalan umur itu ya, memang dia elastisitas dari pembuluh darah itu akan berubah ya. Jadi makin tua ya memang dia makin uzur ya maksudnya. Jadi memang ada peningkatan tapi dia tidak mencapai hipertensi. Makanya ada target sebenarnya. Target kalau usia lebih dari 65 tahun kita cukup menurunkannya di angka di bawah 140 ya, targetnya sampai bawah diastolnya 90. Kalau masih di angka prehipertensi itu sebenarnya sudah nggak jadi masalah ya. Cuma memang harus kita observasi. Jadi gitu. Tapi kalau dia masih umurnya di bawah 65 tahun, masih yang agak muda, memang kita faktornya kalau bisa ya normal, jangan ke prehiper. Jadi memang ada unsur usia, memang tidak bisa dielakkan ya. Kalau unsur usia itu ya elastisitas pembuluh darah itu memang ada masalah di situ. Tapi kebanyakan ya. Kebanyakan ya, oke. Oke, bahkan ada nih orang tua yang 70 tahun itu masih segar bugar kayak Sylvester Stallone kan. Iya. Nah itu makanya bisa menjaga ini ya, menjaga apa ya? Menjaga pola hidupnya. Jadi dia mungkin olahraganya rutin ya, kuat rutin. Semuanya ya, itu juga bisa tensinya normal.
Oke, jadi kembali lagi ya teman-teman, pola hidup yang sehat itu menentukan kita sehat atau tidaknya di masa yang akan datang ya. Selanjutnya nih Kak, mitos atau fakta, anak pasti akan menderita hipertensi jika orang tua punya riwayat tekanan darah tinggi. Mitos itu belum tentu, belum tentu. ya. Nah, Oke. cuma kemungkinan memang akan terjadi mungkin di waktunya dia remaja, dewasa itu bisa terjadi ya. Cuma makanya kalau udah tahu orang tuanya hipertensi, ya kita harus menjaga pola hidup gitu ya. Oke. Kita kurangin yang memang ngapa sih yang kita kurangi untuk bisa tidak terjadi tensi. Tapi memang karena kita sudah punya faktor itu, genetik itu, sedikit aja kita pola hidup itu berubah ya. Misalnya suka nih gorengan, makan terus, akhirnya tidak merubah itu, ya itu pasti kemungkinan besar daripada yang tidak punya riwayat genetik hipertensi, lebih besar dia terkena hipertensi. Oke, Gitu. jadi mitos ya Kak ya. Ya. Oke, yang terakhir nih Kak, mitos atau fakta, penderita hipertensi ini tidak boleh mengonsumsi makanan bersantan. Penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi santan. Oke, jadi kalau penderita hipertensi bukan tidak boleh ya, membatasi ya. Jadi kalau santan itu boleh dikonsumsi paling tinggal ya seperti kayak gorengan ya. Bukan tidak. Jangan nih rebus-rebusan terus. Enggak. Kita butuh juga ya asupan dari kolesterol itu tapi tidak berlebihan. Karena apa? Karena itu yang bisa menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat ya. Jadi penumpukan plak ya. Oke. Jadi kembali seperti garam tadi, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya, begitu ya. Oke, terima kasih Kak Galih nih ya atas sama-sama. Ilmu-ilmunya terkait hipertensi. Mungkin ada kesimpulan nih Kak yang bisa kita tarik dari topik kita nih Kak. Oke, kesimpulannya jadi hipertensi yang jelas adalah penyakit yang berbahaya. Jadi sepatutnya kita memang untuk menghindari ya, dan dia juga silent killer ya. Jadi paling nggak kita harus ngecek ya, paling nggak tensi berapa bulan sekali gitu. Kemudian juga kita harus menjaga pola hidup kita tetap sehat ya, asupan garam dijaga, asupan makanan yang tidak sehat ya dijaga, jangan keseringan, boleh tapi tidak sering ya. Kemudian juga kita harus juga pola hidup itu ya selain dari makanan juga olahraga rutin ya, hindari yang namanya rokok dan alkohol. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Sangat jelas sekali yang dipaparkan oleh Kak Galih Indra Permana atau Dokter Kak Galih ya terkait hipertensi ini, dan terima kasih nih Kak sudah meluangkan waktunya. Kita udah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Semoga di sesi berikutnya kita bakal bahas lagi nih terkait penyakit-penyakit apa gitu ya, mungkin yang trending-trending begitu ya. Oke, sekian teman-teman.